Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi bab 5 impuls dan momentum. Kita akan masuk materi subbab yang ketiga yaitu tumbukan. Kita akan mulai dari definisinya. Apa itu tumbukan? Benda dikatakan bertumbukan jika di dalam geraknya benda mengalami persinggungan dengan benda lain dan kedua benda akan saling memberikan gaya. Di dalam tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Tumbukan berdasarkan kelentingannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Yang kedua tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita akan masuk yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Benda dikatakan bertumbukan lenting sempurna apabila setelah dan sebelum tumbukan jumlah energi kinetiknya selalu tetap. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku dua hukum, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Di dalam tumbukan lenting sempurna ada dua persamaan. Yang pertama, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, ini adalah persamaan hukum kekekalan momentum. Yang kedua, min V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan V1 dikurang V2. Ini adalah persamaan hukum kekekalan energi kinetik. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum karena sebagian energi kinetik berubah menjadi energi panas atau energi bunyi, sehingga energi kinetik pada benda setelah tumbukan nilainya lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku persamaan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Ini adalah persamaan hukum kekekalan momentum. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Karena pada tumbukan ini kedua benda setelah bertumbukan akan menjadi satu dan bergerak secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama, di mana nilai V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku persamaan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Ini disebut dengan persamaan hukum kekekalan momentum. Kita lanjutkan pada koefisien kelentingan atau restitusi. Koefisien restitusi didefinisikan sebagai harga negatif perbandingan antara besarnya kecepatan kedua benda setelah dan sebelum tumbukan. Koefisien restitusi disebut sebagai tingkat kelentingan tumbukan. Dirumuskan dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 dikurang V2 sama dengan E, di mana E adalah koefisien restitusi. Jika E nilainya sama dengan 1, maka benda tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna.
Jika E sama dengan 0, maka benda tersebut mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali. Jika E nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1, maka benda tersebut mengalami tumbukan lenting sebagian. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan ada sebuah benda. Benda pertama berada pada satu ketinggian, ketinggiannya adalah H1. Benda tersebut jatuh ke bawah dengan kecepatan V1. Setelah jatuh ke bawah, benda tersebut mantul kembali ke atas dengan kecepatan V2 setinggi H2. Maka, untuk menghitung koefisien restitusi atau E dirumuskan dengan E sama dengan akar H2 dibagi H1, di mana H1 adalah tinggi awal dan H2 adalah tinggi pantulan. Perhatikan contoh soal 3. Sebuah bola masanya 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola tersebut menumbuk bola lain yang masanya 4 kg datang dari arah berlawanan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Hitunglah kecepatan kedua bola setelah bertumbukan jika kedua benda bertumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama, kita akan tulis dahulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama, diketahui massa bola berarti M1 sama dengan 2 kg. Bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan V1 sama dengan 10 meter per sekon. Bola tersebut menumbuk bola lain yang masanya 4 kg. Bola lain kita misalkan saja dengan M2 yaitu 4 kg. Kemudian bola tersebut datang dari arah yang berlawanan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berarti V2-nya sama dengan 15 meter per sekon. Perhatikan di sini ada kata berlawanan. Berarti kalau V1 positif, kalau berlawanan berarti V2-nya negatif. Kita beri tanda min. Jadi V2 sama dengan min 15. Yang ditanya di soal, hitung kecepatan kedua bola setelah bertumbukan. Berarti yang ditanya V1 aksen dan V2 aksen. Nah, ini yang ditanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjawab contoh soal 3. Kita akan coba untuk menjawab contoh soal 3. Tadi diketahui di soal bahwa benda mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka kita tulis persamaan tumbukan tidak lenting, yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. M1 tadi berapa nilainya? 2. V1-nya tadi 10 ditambah M2-nya tadi 4, V2 tadi min 15 sama dengan M1-nya 2 ditambah M2 4 dikali V aksen. Kita kalikan 2 kali 10 yaitu 20. 4 dikali min 15 yaitu min 60 sama dengan 2 ditambah 4 6 V aksen. 20 dikurang 60 yaitu min
40 sama dengan 6 pi aksen. Maka pi aksen sama dengan min 40 dibagi 6 sama dengan min 6,66, bisa kita bulatkan jadi 7. Satuan kecepatan yaitu meter per sekon. Kalau ditanya tadi di soal berapa besar pi 1 aksen dan pi 2 aksen, karena ini adalah tumbukan tidak lenting, maka nilai pi 1 aksen yaitu sama dengan pi 2 aksen. Berapa nilainya? Yaitu min 6,67 meter per sekon. Ya. Jadi kita akan coba cek jawaban kita. Diketahui M1-nya 2, P1-nya 10 meter per sekon, M2-nya 4 kg, P2-nya min 15 meter per sekon. Yang ditanya P1 aksen dan P2 aksen. Karena tumbukan tidak lenting, maka P1 aksen dan P2 aksen kita ganti menjadi P aksen. Persamaan tumbukan tidak lenting, persamaannya adalah M1 dikali P1 ditambah M2 dikali P2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali P aksen. Kita masukkan angkanya, M1-nya 2, P1 10 ditambah M2 4, P2-nya min 15 sama dengan M1 2, M2-nya 4 dikali P aksen. 2 dikali 10 sama dengan 20 ditambah 4 dikali min 15. 4 dikali min 15 yaitu min 60 sama dengan 2 tambah 4, 2 tambah 4 sama dengan 6 dikali pi aksen. 20 dikurang 60 sama dengan min 40 sama dengan 6 pi aksen. Maka pi aksen sama dengan min 40 dibagi 6. Maka pi aksen sama dengan min 6,67 meter per sekon. Jadi jawaban kita sama. Sekarang kita akan melanjutkan pada contoh soal 4. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Ternyata bola dipantulkan kembali setinggi 1,25 meter. Hitunglah koefisien restitusi tumbukan. Kita tulis dahulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama diketahui bola jatuh dari ketinggian, berarti tinggi awal, berarti H1, yaitu 5 meter. Ternyata bola dipantulkan kembali setinggi 1,25 meter, berarti H2 sama dengan 1,25 meter. Yang ditanya koefisien restitusi yaitu E. Nah, ini yang ditanya. Kita tulis rumusnya. E sama dengan akar H2 dibagi H1 sama dengan akar H2-nya 1,25 dibagi H1-nya 5. 1,25 dibagi 5. Berapa hasilnya? 0,25. Akar 0,25 berapa? Dihitung, didapat 0,5. Maka koefisien restitusi tumbukannya sebesar 0,5. Kita akan coba cek jawaban kita. Diketahui H1-nya 5, H2-nya 1,25. Yang ditanya E, koefisien restitusi. Kita jawab, E sama dengan H2 dibagi H1 sama dengan akar 1,25 dibagi 5,
yaitu hasilnya akar 0,25. Kita hitung akar 0,25 sama dengan 0,5. Jadi jawaban kita sama. Sekarang kita akan lanjut pada kompetensi dasar 5.3. Soal yang pertama, sebuah peluru dengan massa 8 kg ditembakkan dan mengenai balok kayu serta bersarang di dalamnya. Jika sistem balok dan peluru bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon dan massa balok 6 kg, hitunglah kecepatan peluru ketika mengenai balok. Soal yang kedua, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter di atas tanah. Bila bola setelah tumbukan memantul kembali setinggi 0,16 meter, hitunglah koefisien restitusi. Untuk kompetensi dasar 5.3, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Setelah selesai, silakan tugas di-upload di Google Classroom atau boleh dikirim melalui email. Demikianlah penjelasan mengenai materi tumbukan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Semangat terus belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.